Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, di video kali ini saya akan mencoba mereview kembali beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 7 Agustus 2023. Nah, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, kita akan mereview pergerakan IHSG minggu kemarin. Dan di video saya, di sini teman-teman sudah melihat chartnya dari HotSPC Miraset, dan di sini akan saya coba ketik indeks, dan di sini akan berubah tampilan menjadi IHSG ya. Dan kalau kita melihat IHSG memang kemarin sempat nembus downtrendnya ya teman-teman. Kita lihat sempat menembus downtrend channelnya, namun kemarin kita lihat terjadi koreksi lagi ya. Jadi di hari Jumat kemarin terkoreksi ke 6.852 atau turun 45 poin minus 0,66%, dan ini sekaligus ngetes di area MA20 daily, dan ini menjadi benchmark ya. Kalau kita lihat 3 hari terakhir IHSG masih bergerak stagnan di kisaran MA20 daily, dan semoga besok Senin IHSG kembali hijau guys ya, semoga aja. Namun kalau kita melihat di sini memang secara MACD ini sudah menunjukkan fase distribusi, terlihat histogramnya bergerak negatif atau berwarna biru. Kemudian kalau kita melihat dari sisi momentum, RSI-nya ini sudah bergerak tren menurun. Jadi kemungkinan hari Senin besok, bahkan seminggu ke depan, IHSG masih cenderung sideways karena memang terlihat MACD-nya terlihat distribusi, teman-teman. Oke, seperti itu ya mengenai review IHSG. Kita langsung aja membahas saham yang pertama, yaitu ADMR. Nah, ADMR ini adalah masih satu grup dengan Adaro Energy ya, Adro. Dan ADMR ini digadang-gadang sebagai pabrik aluminium terbesar di Indonesia gitu. Dan sebetulnya katanya smelternya akan jadi di tahun 2024. Dan ini kemarin memang ADMR sempat saya sepil di grup saya untuk mulai cicil beli. Nah, karena melihat prospeknya bagus dan harganya memang sudah turun cukup jauh. Dan kalau kita lihat sejak tahun lalu di bulan Mei di tertingginya 2.550, saham ini terus turun dan awal tahun terus turun, dan kalau kita lihat bottom low-nya ini di sini 740. Kalau kita tarik garis trendline untuk ADMR, di sini kita melihat bahwasanya si ADMR ini sudah mulai menunjukkan recovery ya. Nah, ini terlihat short term dia uptrend atau bullish, dan kemarin sempat konsolidasi di sini ya karena bergerak turun di bawah MA5 daily, dan ini sudah menunjukkan bergerak ke atas MA5 dan MA20 daily. Dan kalau kita melihat resist terdekatnya berada di kisaran ini ya, teman-teman, di kisaran 1070 atau 1075. Nah, kalau ini berhasil ketembus, maka ADMR ini bisa saja bergerak swingnya ke area 1300, dan ini menarik karena sekarang harganya masih 1020, jadi ada kesempatan upside sekitar 30%, antara 20 sampai 30% apabila dia berhasil breakout di 1075. Dan ini kita melihat dari sisi MACD memang dia masih histogramnya negatif, cuman ini sudah mulai mengecil teman-teman, dan ini hampir golden cross. Dan dari sisi momentum kelihatannya memang sudah bergerak upside ke atas ya, signal lainnya bergerak upside ke atas untuk RSI-nya, dan ini menunjukkan sinyal yang bagus. Oke, untuk untuk weekly chart-nya kita melihat di sini MACD-nya masih positif, dan kita melihat di sini masih bergerak di range antara MA5 dan MA20.
Dan untuk bandarmologinya kita lihat ADMR kemarin diakumulasi oleh ZP dan U, kemudian ada di HPD, dan yang jualan ada CC dan OD. Oke, sekilas memang tanggal 3 kemarin asing mulai akumulasi masif sebanyak 15 miliar. Dan ini sebetulnya sinyal yang positif untuk ADMR. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup untuk ADMR ya. Kita langsung lanjut aja ke saham berikutnya, yaitu MTEL. MTEL ini adalah ini ya, anak usahanya Telkom. Dan kita lihat kemarin di kuartal 1 dan kuartal 2 labanya terlihat bagus, cukup baik, terus growth dan bertumbuh. Dan kita lihat memang ADMR ini sejak tahun lalu memang cenderung turun, tersiok-siok ke bawah ya. Kalau kita lihat chartnya di sini, kita lihat daily chartnya dia membentuk lower low terus ya. Tapi kita melihat bahwasannya mulai dari bottom low di bulan Juni tanggal 8 di 620, MTEL ini sudah menunjukkan higher high, higher low. Kalau kita lihat di sini, nah secara chartnya, struktur chartnya dia sudah membentuk pola up channel teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini ada resist ya, ada resist kisaran 695. Jadi sebetulnya si MTEL ini dia tutupnya pas di resist. Kalau kita ngomongin closingnya kemarin hari Jumat, sebetulnya kalau dibilang bagus banget juga enggak, karena dia closingnya pas di resist. Kecuali kalau dia closingnya di atas 700, ya bagus karena dia udah breakout. Nah, karena dia istilahnya belum breakout atau pas di resist, ya istilahnya ada kemungkinan besok profit taking wajar atau istilahnya mencoba ngetes lagi untuk jebol di 695. Nah, kalau kita lihat dari sisi MACD-nya, di sini sudah positif guys ya, sudah positif. Dan dari sisi momentumnya masih bergerak upside ke atas dan ini bagus. Oke, jadi targetnya besok harus jebol di atas 700 dan kita lihat swingnya ada potensi saham ini bisa bergerak ke area 735 sampai area 760 dan ada potensi upside sekitar 5-8% ya. Dan potensi resikonya apabila saham ini nanti terjadi profit taking wajar, kemungkinan akan koreksi di area sideways ya, di area sideways di area 675 atau 670 di sini ya. Atau bisa juga dia turun di dekat MA5 daily. Nah, namun walaupun seperti itu kita melihat bahwasannya saham ini memiliki fundamental yang baik dan memang sudah lama turun dan kita lihat struktur chartnya sudah mulai uptrend ya, kemungkinan kalaupun turun risikonya nggak besar karena dia sudah menyentuh bottom low-nya di area 620 seperti itu. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk MTEL. Dan di sini terlihat sekali KZ mengakumulasi dengan sangat masif di average buy 690-an dan tidak net sell sama sekali ya, jadi net buy. Dan yang jualan di sini ada U. Ya. Kita lihat MTEL. Ya. Jadi emang U di sini masih jualan lumayan besar ya teman-teman. Nah itu yang mungkin jadi poinnya untuk MTEL. Oke, kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu RAM. Nah, untuk RAM ini sebenarnya di sektor perfilman ya. Di RAM ini ada film juga, kemudian ada sinema yang kemarin baru launching atau listing IPO. Dan kalau kita melihat secara struktur chartnya memang udah kelihatan sekali saham ini mulai uptrend ya. Ini sideways di bawah, ini sudah bergerak di atas MA5 daily dan di atas MA20 daily dan dia on track di atas MA5. Dan kemudian secara MACD ini juga histogramnya positif menunjukkan fase akumulasi. Kemudian secara momentum RSI-nya masih bergerak strong ke atas.
Dan kita melihat bahwasanya volumenya mengalami kenaikan 3 hari terakhir dan terakhir kenaikannya mencapai 376%. Minimal untuk kita melihat suatu saham paling enggak volumenya naik 100% dari hari sebelumnya. Dan ini bagus. Sayangnya kemarin ada candlestick-nya membentuk pola shadow di sini. Namun kalau kita melihat ini sebetulnya sudah breakout ya. Jadi saham ini sebetulnya udah breakout dan akan mencoba breakout lagi di area all time high-nya di 940 ya. Dan ini kalau kita melihat pola ini bisa saja membentuk random bottom atau bisa juga membentuk pola cup with handle. Jadi kalau secara chart pattern bisa saja dia bergerak dekat resist kemudian koreksi dan membentuk pola handle ya di sini. Nah, jadi dia akan membentuk pola cup with handle apabila dia kena target resist kemudian dia koreksi area support seperti itu. Dan potensi rewardnya ada potensi kenaikan sekitar 10 sampai 15% dan potensi resikonya dia bakal bisa terkoreksi wajar di area 780 dan bahkan sampai ke area dekat MA5 yaitu 735 atau 740 ya. Nah, saham seperti ini cocok sebetulnya untuk swing karena kalau kita melihat secara weekly chart ini kita melihat bahwasannya secara MACD ini malah baru histogramnya baru positif. Jadi sebetulnya masih panjang nih saham ini. Nafas trend followingnya harusnya masih panjang seperti itu. Oke teman-teman ya, itu mengenai RAM. Jadi teman-teman bisa akumulasi beli atau mungkin bisa ini ya maintain buy kalau misalnya besok masih terjadi kenaikan. Bisa beli bertahap dan boleh beli lagi ketika dia bergerak turun dekat support. Itu untuk metode kita nge-swing saham di RAM. Nah, oke, berikutnya kita langsung aja ke saham ASGR. ASGR ini masih grupnya Astra guys, dan kita lihat kemarin di kuartal 1 maupun kuartal 2 laporan keuangannya cukup bagus, dan ini struktur chartnya kita lihat ini sideways panjang ya, ini sideways yang sangat panjang kalau saya lihat ya. Nah ini sideways yang sangat panjang, dan ini berhasil breakout ya, dari pola sideways-nya berhasil breakout. Nah kemarin closingnya di 1095, sempat sehari naik 8% dan closingnya membentuk shadow di atas nih. Nah ini nggak jebol, ini nggak jebol. Oke ya, kita lihat secara monthly chartnya. Jadi kalau kita lihat secara periode atau time frame yang lebih panjang, kita melihat bahwasanya saham ini sudah kelihatan bullish ya. Ini fase sideways-nya sangat panjang. Dia selalu bergerak di bawah MA20 monthly chartnya ya. Dan baru kita lihat berapa minggu terakhir dia bergerak di atas MA5 dan MA20 monthly chartnya. Jadi harusnya saham ini juga nafasnya juga masih panjang teman-teman dan didukung oleh volume dari weekly chartnya yang sangat masif. Nah ini ya, ini volumenya ini sebetulnya indikasi saham sudah membentuk pola up channel dengan strong bullish. Oke, jadi untuk target rewardnya kita lihat secara weekly chartnya. Nah, secara weekly chartnya kalau misalnya ini tembus ya, ini tembus 1050, bisa saja secara swing dia bergerak di area 1200 ya. Nah, sampai 1250. Ada potensi upset sekitar 10 sampai 20% kalau misalnya kita swing di saham ini. Dan tentunya pasti ada resiko ya. Di sini kita melihat ada resiko karena emang dia udah ketarik nih dari sini. Nah, kalau kita lihat pola chartnya, ada candlestick 2 hari naik, 2 hari turun. Ini 2 hari naik dan ini sudah membentuk resist. Seharusnya besok turun untuk profit taking wajar karena MA5. Dan itu mungkin bisa dibuat kesempatan buat teman-teman untuk buy on weakness apabila saham ini turun ya.
Oke, saya rasa ASGR cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu Bluebird. Ya, kita tahu sekali bahwasanya pandemi di 2020 mematikan semua bisnis di sektor transportasi tanpa kecuali di Bluebird ini. Dan kalau kita melihat memang bisnis taksi kita lihat di Indonesia apalagi di bursa sahamnya yang listing dan masih aktif hanya Bluebird. Jadi kalau kita melihat yang memonopoli pasar di bidang pertaksian ini adalah Bluebird, dan kita tahu kemarin di kuartal 1 laba Bluebird ini naik double digit, dan ini terlihat sekali dengan struktur chartnya yang strong bullish ya, dan kita melihat ini masih ada potensi ya, ini masih uptrend. Kita lihat ini untuk pola higher high, higher low, dan ini memang kemarin sempat terjadi konsolidasi ya. Terus kita lihat secara MACD, secara daily chart memang di sini masih sideways distribusi ataupun konsolidasi. Namun secara momentum RSI ini sudah menunjukkan sinyal buy. Dan kita melihat secara weekly chart ini masih bergerak ke atas ya. Nah, target resistnya di berapa? Nah, ini maksud saya resist weekly chartnya udah ketembus, dan berikutnya ke arah ini 2220-an udah ketembus, dan target swingnya ada ini ya. Sebenarnya sangat jauh loh antara 2600 sampai 3000 ya. Ini sebetulnya cukup jauh, dan ini mungkin mendekati harga 2650 sampai hampir 3000, ini mungkin memakan waktu yang cukup lama. Nah, namun sebelum ke sana tentunya pasti ada koreksi-koreksi minor seperti itu. Dan ini kalau kita melihat kemarin closingnya di level psikologis 2300, dan kalau misalnya besok openingnya lompat, open low atau istilahnya lompat di atas 2300, kemudian transaksi yang HK gede, demand sama supply-nya lebih tinggi dari yang HK ya istilahnya, mungkin teman-teman bisa scalping di saham ini, atau mungkin bisa juga untuk swing. Oke ya, untuk banjarmologinya kita lihat ada ZP ya yang akumulasi, dan yang jualan PD, SLIC, rata-rata sekuritas dan broker retail. Dan untuk ZP sendiri average-nya di antara 2311. Nah, ini salah satu saham yang kemarin sempat diakumulasi asing ya. Oke, saya rasa Bluebird cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya di sektor minyak, yaitu ada Elsa. Nah, Elsa ini kita melihat sahamnya uptrend. Nah, biasanya saham ini cukup lama sideways, dan kita lihat di sini dia sudah mulai membentuk pola up channel kembali. Dan kemarin kita melihat naik 3% dengan diikuti volume yang cukup masif 669,70%, dan kita melihat MACD ini hampir golden cross, dan kita lihat dari sisi momentum ini menunjukkan sinyal buy. Dan ini menarik untuk kita cermati ya. Ini menarik untuk Elsa ini karena ini sudah dekat resist ya. Nah, ini kemarin sempat mencoba jebol tapi gagal. Kalau 396 ataupun 400 ini besok bisa dijebol, akan cukup bagus. Kalau saya lihat akan cukup bagus pergerakan dari si Elsa ini. Kita lihat weekly chart-nya, apabila berhasil ketembus area resist ini, maka dia bisa saja bergerak ke area 480 sampai 500 ya. Wow, lumayan sih kalau kita melihat. Nah, tentunya pasti ada risiko ya teman-teman ya. Untuk risikonya kita melihat saham ini, kita lihat beberapa belakangan terakhir dia hanya naik sekali candle kemudian koreksi, sekali naik candle hijau kemudian koreksi. Andai kata ternyata besok koreksi, kemungkinan dia akan turun di area MA 5 daily atau di sekitar harga 384 gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa stop loss kalau saham ini bergerak turun di bawah MA 5 atau di bawah MA
ya secara daily. Kalau di bawah EMA 20 kemungkinan ya turun di bawah 375 atau 376, teman-teman bisa stop loss dulu. Oke ya, itu mengenai ELSA ya. Kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu SMRA. Oke, SMRA ini adalah saham Summarecon ya. Dan kita melihat kemarin juga volumenya cukup masif ya, naik 200% dengan 1 juta transaksi. Maksud saya 1 juta lot yang ditransaksikan. Dan di sini memang secara MACD masih distribusi, tapi kita lihat candlestick-nya menarik bergerak di atas EMA 5 dan EMA 20 daily. Dan kalau kita gambar secara trend line, ini mau mencoba untuk menembus down channel-nya ya. Jadi ini area sideways atau distribusi dan ini hampir kejebol. Kalau besok masih kejebol di atas 7.15 atau di atas 7.20 berarti confirm breakout dan itu bagus untuk kondisi chart SMRA. Oke, target harganya paling dekat di sini sih. Kalau misalnya breakout di atas 700 paling dekat di sini resistnya. Kemudian kalau misalnya besok gagal profit taking wajar, kemungkinan dia akan bergerak lagi ke area MA 60 di sini. Nah, di sekitar 670. Jadi ada potensi turun sekitar 2-3%. Teman-teman bisa stop loss jika saham ini turun di bawah MA 60. Oke ya. Saya rasa sebenarnya cukup, kita langsung aja ke saham terakhir yaitu WIRG. Ya memang beberapa waktu yang lalu sempat saya memberikan edukasi mengenai live trading dan pada saat itu memang kita memang sempat cuan bareng-bareng di WIRG, tapi teman-teman yang mungkin belinya agak telat ya, jadi belinya agak telat di area ini, jadi keseret turun sampai sekarang ya. Cuman kemarin berhasil rebound di area 7% ini ya kemarin, dan bergerak di atas MA 5 daily dan MA 20 daily. Kemudian kalau kita lihat secara volume memang belum signifikan volume yang sebelumnya ya, cuman ini kemarin kenaikannya sudah 259%, udah di atas 100%. Dan kalau kita lihat di sini secara MACD memang kelihatan sudah histogramnya sudah mengecil ya, mau positif. Dan kemudian kalau dilihat dari sisi momentum RSI-nya ini memang sudah oversold ya, kelihatan jenuh jual sekali dan momentumnya cukup bagus untuk technical rebound. Dan kemungkinan karena ini kemarin tutup di resist 140, jadi ada kemungkinan hanya technical rebound atau bisa saja besok koreksi sesaat. Tapi andai kata besok dia low-nya, opening low-nya di 140 kemudian langsung lompat dengan volume yang signifikan 15 menit pertama perdagangan, jadi ada kans potensi dia untuk balik ke jalur uptrend-nya lagi. Dengan target resistance terdekat harusnya berada di area di sini ya. Nah, ini area 147 sampai 150. Nah, ini area resisten terdekat. Jadi ada potensi upset sekitar 5% dan andai kata ternyata besok turun, kemungkinan akan bergerak konsolidasi di dekat MA 20 sekitar range harga 135. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk WIRG. Nah, kemarin yang akumulasi ada LG dan CC, kemudian di sini yang jualan adalah KI dan BR. Oke ya, saya rasa sudah kita bahas semua ya untuk saham-saham yang kita review malam hari ini. Yang pertama ada ADMR, ada MTEL, ada RAM, ada ASGR, ada Bluebird atau BIRD, ada ELSA, ada SMRA, dan yang terakhir ada WIRG. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini adalah disclaimer ya. Tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar analisis teknikal.
Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, saya siap bantu. Silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Dan untuk panduan registrasi akan saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.